Kami mempersembahkan renungan Santapan Rohani, terjemahan dari renungan Our Daily Bread. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-7, lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba, apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari." Sesudah itu berkatalah Musa dan Harun kepada seluruh orang Israel, "Petang ini kamu akan mengetahui bahwa Tuhanlah yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir. Dan besok pagi kamu melihat kemuliaan Tuhan, karena Ia telah mendengar sungut-sungutmu kepadanya. Sebab apakah kami ini, maka kamu bersungut-sungut kepada kami?" Pada waktu petang, datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi, terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, "Apakah ini?" Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu. Tiap-tiap orang memungut keperluannya, masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang menurut jumlah jiwa." Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ayat mas renungan hari ini terambil dari Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-15. Musa berkata kepada mereka, "Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu, menjadi makananmu." Renungan hari ini berjudul Hujan Coklat, ditulis oleh Kirsten Holmberg. Sahabat ODB, penduduk kota Olten, Swiss, dikejutkan oleh hujan serutan coklat yang menyelimuti seluruh kota. Rupanya sistem ventilasi sebuah pabrik coklat di dekat daerah itu rusak, sehingga serpihan coklat pun terbang dan menghujani area itu. Hujan coklat terdengar seperti mimpi yang menjadi kenyataan bagi para penggila coklat. Tidak seperti coklat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan nutrisi seseorang, Allah memberikan hujan surgawi yang bergizi kepada umat Israel. Saat melintasi padang gurun, bangsa Israel mulai bersungut-sungut tentang berbagi makanan yang pernah mereka santap di Mesir. Menanggapi hal itu, Allah berkata bahwa Dia akan menurunkan dari langit hujan roti untuk memelihara hidup mereka. Keluaran pasal yang ke-16 ayat yang ke-4. Setiap hari setelah embun pagi mengering, tinggallah suatu serpihan tipis yang dapat dimakan. Kurang lebih 2 juta orang Israel diperintahkan untuk mengumpulkan sebanyak yang mereka butuhkan pada hari itu. Selama 40 tahun pengembaraan umat di padang gurun, pemeliharaan Allah yang ajaib dalam bentuk mana terus memelihara mereka. Tidak banyak yang kita ketahui mengenai mana kecuali warnanya putih seperti ketumbar dan rasanya
seperti kue madu. Meski mungkin kedengarannya tidak semenarik coklat, mana adalah bukti indahnya pemeliharaan Allah atas umatnya. Mana mengarahkan kita kepada Yesus yang menyebut dirinya sebagai roti hidup. Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-48. Ia yang menopang kita setiap hari dan memberi kita jaminan hidup yang kekal. Sahabat ODB, bagaimana cara Allah memelihara hidup Anda selama ini? Lalu bagaimana kebenaran tentang Yesus sebagai roti hidup mendorong Anda untuk semakin percaya kepadanya? Mari kita berdoa. Allah Bapa, terima kasih karena Engkau menyediakan kebutuhan terbesarku di dalam Yesus dan setia memeliharaku setiap hari. Amin.